wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita masih pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Anam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, bab salatit tatawwu, bab seputar salat sunnah. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini berkaitan tentang sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Sifat salat Nabi ketika salat lail. Tata cara Nabi ketika salat lail. Jadi hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar akan menjelaskan model, kaifiyah, tata cara ketika Nabi mengerjakan salat malam. Apakah ketika beliau mengerjakan salat lail 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau boleh 4 rakaat kemudian salam, kemudian 4 rakaat kemudian salam, atau seperti apa? Maka di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan 4 dalil untuk menjelaskan bagaimana kaifiyah ataupun tata cara salatnya Nabi ketika salat lail. Hadis yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan. Jadi kata Ibunda Aisyah, Nabi tidak pernah menambah ketika di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan selain Ramadan dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum witir? Qala, kemudian Nabi pun menjawab, ya Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Jadi iya, Nabi tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Dan ini juga nanti dijadikan hujah oleh sebagian para ulama bahwa tidur itu dianggap tidak membatalkan wudu, karena Nabi tidur dulu. Walaupun nanti akan kita jelaskannya. Dan hadis ini masalah yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sudah pernah kita jelaskan ya, muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan sahabatnya sama. Tapi kalau akhrajahu Bukhari dan Muslim
Maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, matanya sama tetapi sahabatnya berbeda. Kemudian hadis yang kedua, wa fi riwayatin lahum, dan di dalam sebuah riwayat masih Al-Imam Bukhari dan Muslim, anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli minan laili asyra rakaat. Dulu Rasulullah ketika salat lail, beliau salat 10 rakaat. Wa yutiru bisajdah, dan beliau witir dengan satu sujud, maksudnya 1 rakaat. Disebutkan sujud karena sujud itu bagian yang paling terpenting dalam sholat. Bahkan kondisi seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud, sehingga kita disuruh untuk banyak doa. Wa yarka'u rak'atayil fajri, dan beliau ruku 2 ruku sholat fajar, maksudnya beliau sholat 2 rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh. Fa tilka thalatha asyrata, maka itulah 13 rakaat. Jadi 13 rakaat itu maksudnya ditambah dengan qobliyah subuh. Jadi salat lainnya 11, kemudian ditambah 2 qobliyah subuh, jadi 13. Kemudian hadis yang ketiga, wa anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minan laili 13 raka'atan. Dulu Rasulullah salat lail, salat malam 13 rakaat. Yu'tiru min dzalika bi khamsin, beliau witir dari salat tersebut 5 rakaat. Wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, dan beliau tidaklah duduk kecuali di akhirnya. Berarti di sini witirnya 5 rakaat. Berarti 2 kemudian langsung berapa? 2 ya, 6. Kemudian langsung witir. Witirnya 5 rakaat. Kemudian hadis yang keempat, wa anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahari. Dari setiap malam Nabi pernah melakukan witir, dan witir beliau itu berhenti sampai ketika sahur, maksudnya di tahun wafatnya beliau, maka beliau witirnya itu sampai waktu sahur, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang masalahnya 4 dalil yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menjelaskan bagaimana tata cara Nabi ketika salat lail. Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, dia mengatakan, al-kalamu 'alaiha min wujuh. Pembahasan untuk hadis-hadis ini ada beberapa sisi. Al-wajhul awwalu fi takhrijiha. Sisi yang pertama terkait tentang takhrij. Ya, jadi sumber atau rujukan dari hadis-hadis ini. Ama hadis Aisyah al-awwal, adapun hadis ibunda Aisyah yang pertama, yang menjelaskan Nabi salat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya. Faqad akhrajahu al-Bukhari fi kitab at-tahajjud. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di kitab at-tahajjud, bab qiyamun nabi fil laili fi Ramadan wa ghairihi. Di bab qiyamul lailnya Nabi ketika Ramadan dan selainnya. Nomor hadis 1147 ya. Wa Muslimun, dan Al-Imam Muslim nomor hadis 738 min tariqi Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf
annahu sa'ala Aisyah, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, zaujan Nabi, salah satu istri Nabi, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana tata cara salat lainnya Nabi ketika Ramadan? Maka beliau menjawab dengan hadis ini. Ya. Wa amma hadis watsani, adapun hadis yang kedua yang menjelaskan 10 rakaat kemudian satu witir, ditambah 2 rakaat qabliyah subuh, jadi 13. Faqad akhrajal Bukhari, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1147 fi kitab tahajud, di kitab tahajud, bab kaifa salatin nabi wa kam kana yusalli minal lail. Ya. Bagaimana salatnya Nabi dan berapa rakaat beliau salat. Kemudian wa Muslim nomor hadis 748. Itu benar 128. Min tariqi Handalah, dari jalan Handalah Anil Qasim bin Muhammad, qala, ia mengatakan sami'tu Aisyah radhiyallahu taala anha taqul, ya. Kemudian menyebutkan hadisnya. Wa amma hadis al-tsalis, adapun hadis ibunda Aisyah yang ketiga, faqad akhrajahu Muslim, sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim di kitab Shalatil Musafirin, bab salatul lail, bab tentang salat lail, dari jalan Hisham dari ayahnya dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia menyebutkan hadisnya. Wa amma azwuhu lil Bukhari, adapun menisbatkan hadis ini kepada Al-Imam Bukhari, fa zahiru annahu wahmun, maka yang nampak bahwasannya perawinya keliru. Innal hadis laysa fil Bukhari, karena hadis ini bukan di Sahih Bukhari. Fi mawdhihi fi min kitab tahajud, ya, di kitab tahajud tidak disebutkan, ya. Wala azahu ilaihi ahad, dan tidak ada seorang pun yang menisbatkan kepada beliau. Wa qad azahu Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Hadi, ya. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Hadi telah menisbatkan kepada beliau, menisbatkan hadis ini kepada Imam Muslim di kitab Al-Muharrar. Wa kadza fa'ala Ibnu Daqiq al-Id, itu pula ini yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id. Jadi ini hanya di Sahih Muslim, ya, bukan di Bukhari. Wa kadza al-Hafidz nafsu, begitu pula Al-Imam Al-Hafidz sendiri, beliau menisbatkan hadis ini kepada Al-Imam Muslim di Talkhis, ya, kitab beliau. Wala anna man azahu lil Bukhari, ada barangkali, ya, ulama yang menisbatkan hadis ini kepada Al-Imam Bukhari arada bidzalika anna aslal hadis muttafaqun alaih, ya. Mereka dia memasukkan bahwa yang demikian ini aslinya atau asal hadisnya itu muttafaqun alaih, maksudnya, ya, karena memang rangkaiannya sama seperti itu. La siyaqal madhkur bitamamih, bukan, ya, konteks yang disebutkan secara sempurnanya. Wala yakhfa ma fihi, dan, ya, tidak, ya, suatu pun yang tersembunyi dari atau di dalamnya. Jadi artinya masalah yang sahih kalau konteks atau siyaq di hadis ataupun riwayat yang ketiga itu hanya di Sahih Muslim, ya, di Sahih Muslim, bukan di Sahih Bukhari. Wa amma hadisuha ar-rabi, adapun hadis ibunda Aisyah yang keempat, faqad akhrajahu Bukhari, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 996 di kitab Al-Witr, bab sa'atu al-witr, bab waktu salat witir. Wa Muslim, dan Al-Imam Muslim nomor hadis 745 min tariqi Abi Tuha Muslim bin Sabih, ya, dari Masruq, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, menyebutkan apa hadisnya. Ini masalahnya rujukan ataupun sumbernya dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian sisi yang kedua, fi hadhil ahadits bayan di salatin Nabi bil laili kaifiyatan wa adadan. Di dalam hadis-hadis ini yang tadi kita sebutkan ya, terdapat penjelasan untuk salatnya Nabi ketika salat lail secara kaifiyah ataupun jumlah. Tata caranya, begitu pula jumlah rakaatnya. Fi Ramadan wa ghairi, baik di dalam bulan Ramadan atau yang selainnya. Wa kanat salatuhu sallallahu alaihi wasallam mutasawiyah fi jami'is sanati. Bahwasanya salatnya beliau itu sama di seluruh tahunnya, sama. Tidak ada beda antara Ramadan dengan selain Ramadan. La farqa baina Ramadan wa ghairihi, tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dan selainnya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi itu istiqomah ketika ibadah. Ya, ketika ibadah. Jadi tidak hanya 11 rakaatnya pas Ramadan tarawih tok. Tapi selain Ramadan ini tetap beliau rutin. Ya, seperti itu aja maksudnya. Dan memang yang dituntut dalam ibadah itu istiqomah cuma karena ibadah yang istiqomah walaupun sedikit itu sangat dicintai oleh Allah. Ya, habbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah cintai yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya. Wa amma ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan yajtahidu fihi ma la yajtahidu fi ghairihi. Adapun hadis yang datang bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh tidak sebagaimana sungguh-sungguhnya di selain hari-hari tersebut, fahuwa mahmulun ala tawili fir rakaat duna ziyadati fil adadi. Maka ini dimaksudkan adalah panjangnya, bukan menambah jumlah rakaatnya. Jadi artinya ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan lu semakin memanjangkan, bacanya semakin banyak. Tapi setelah jumlah ya sama, 11 ya 11 seperti itu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yusalli salasa asyrata, dan Nabi ya pernah salat 10 rakaat, 13 rakaat. Yusalli ihda asyrata, itu benar 11 rakaat. Wa jaa annahu yusalli aqall min dzalik, dan ada juga riwayat Nabi pernah salat lebih sedikit dari yang tadi. Wa sayatil kalam ala qiyami Ramadan fi akhir kitab Isyam, dan akan datang pembahasannya terkait tentang qiyamu Ramadan di akhir kitab Asyam insyaallah. Jadi jamaah sekalian, di antara yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya jumlah rakaatnya Nabi itu baik di Ramadan ataupun di selain Ramadan ya sama, tidak ada perbedaan. Adapun tentang penyebutan ketika 10 terakhir di bulan Ramadan dia lebih sungguh-sungguh, maksudnya diperpanjang. Ya, diperpanjang apa? Bacaannya, bukan dalam artian jumlah rakaatnya ditambah, bukan. Artinya ketika Ramadan berarti Nabi pernah 11, pernah 13. Kemudian sisi yang ketiga, dalla hadisu Aisyah al-awwal. Hadis Ibunda Aisyah yang pertama yang menyebutkan tadi ya, 4 rakaat cantanya panjang dan bagusnya, atau cantanya bagus dan panjangnya. Ala annahu idza shalla ihda asyrata, bahwasanya beliau ketika salat 11 rakaat shallaha arba'an, beliau salat 4 rakaat, thumma shalla thalasan, kemudian salat 3 rakaat. 4 8 tambah 3 11. Wa qauluha fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan ucapan Ibunda Aisyah, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Ai annahunna fi nihayati fi kamalin ya hasani wa tul, maksudnya bahwa rakaat-rakaat Nabi itu
berada di puncak kesempurnaan secara keindahan dan panjang. Indahnya, bagusnya juga sempurna, panjangnya juga sempurna. Tidak ada yang sama seperti Rasulullah. Bahkan sampai bengkak-bengkak ya ketika Nabi sholat sama saja. Saking panjangnya. Bacaannya tartil luar biasa cuma saja. Itu Rasulullah. Mustaqniyat bi zuhuri dzalika ala su'ali anhu, sehingga ya tidak perlu ya. Artinya untuk apa? Ditanya lagi, enggak perlu. Karena itu sudah indah, sudah panjang. Itu maksudnya. Kemudian naquluha arba'an tsumma arba'an. Kemudian ucapan Ibunda Aisyah 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. Zahirun, maka ini zahirnya bahwasanya 4 rakaat itu dengan 1 kali salam. 4 rakaat kemudian 1 kali salam. Ini zahirnya. Wa bihi qala jama'at, dan inilah yang menjadi pendapat sebagian atau sejumlah para ulama. Di antaranya mazhab Hanafi atau Al-Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat 4 rakaat itu ya 4 rakaat langsung. 4 rakaat kemudian langsung salam. Wa qala akharun, dan sebagian yang lain mengatakan bal kana yajlis fi kulli raka'ataini wa yusallim. Sebagian yang lain mengatakan bahkan yang Nabi lakukan itu ya duduk di setiap 2 rakaat dan kemudian salam. Ya. Liqaulihi salatul laili masna. Mereka berhujjah dengan hadis yang lain bahwasanya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga menjamak ya, mengkompromikan. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abil Bar. Di antara hal yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafruqa min salatil isya. Dulu Rasulullah ketika salat setelah selesai salat isya, wahiyya allati yad'un nasan atamah, yaitu yang sering disebut oleh orang-orang itu atamah, salat isya. Ilal fajr, sampai subuh 11 rakaat. Yusallim baina kulli raka'ataini, beliau salam setiap 2 rakaat dan beliau witir 1 rakaat. Jadi sebagian yang lain memahami 4 rakaat itu maksudnya ya 2 rakaat salam kemudian istirahat. Sehingga seolah-olah 4 rakaat kemudian salam. Padahal maksudnya 2 rakaat salam kemudian langsung tanpa jeda. Kemudian 2 rakaat baru istirahat. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau mengomentari pendapat sebagian ulama yang membolehkan 4 rakaat langsung salam. Kata beliau, ini merupakan pendapat yang keliru. Karena maksud dari 4 rakaat salam, kata beliau, ya maksudnya 2 rakaat salam tapi langsung berdiri. Kemudian 2 rakaat salam, setelah itu baru istirahat. Ini kata beliau. Ya. Di antara hal yang mendukung tadi ya, suatu lain di masna. Salat malam itu 2 rakaat. Tetapi yang masalahnya kita katakan ada sejumlah ulama yang mengatakan 4 rakaat langsung salam. Sehingga seandainya misalkan ada yang mengerjakan 4 rakaat langsung salam, maka kita katakan salatnya sah. Tapi kalau kita bicara mana yang terbaik, jelas 2 rakaat salam itu jauh lebih afdal, seperti itu. Wala anha jama'at bainal arba wal arba li'annahu kana lam yamkuth ba'da taslim. Barangkali ya, ia mengumpulkan 4 rakaat. Kenapa? Karena Nabi tidak duduk ya, tidak diam setelah salam dari 2 rakaat yang pertama ya. Bal kana yakum di rakaatain ukhrayaini, tetapi beliau langsung berdiri untuk 2 rakaat yang berikutnya. Fa idza atama arba', tapi ketika sempurna 4 rakaat, maka tatawilan, maka beliau diam dengan waktu yang cukup lama. Wa fassala bainaha wa bainal arba' al-atiyah, sehingga beliau memisahkan antara 4 rakaat yang pertama kemudian 4 rakaat yang berikutnya.
Atau annahu kana yanam, atau bahwasanya beliau itu tidur ya setelah 4 rakaat yang pertama dan 4 rakaat yang kedua, wa bainal witri ya, dan antara witir. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Karena dikatakan tadi ya, Nabi itu tidur dulu, dan itu baru witir seperti itu. Wa hakadha yuqalu fi makna tsumma yusalli thalasan, dan seperti inilah yang dimaksudkan dengan makna tsumma yusalli thalasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Ai rakaataini tsumma yutiru bi wahidah. Ya. Jadi salat 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Digabungkan menjadi 3. Makanya kalau witirnya 3 rakaat itu ada 2 cara. Bisa 3 langsung salam atau dipisah. 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Kama tabayyana min riwayatiha inda Muslim, sebagaimana yang nampak jelas di riwayat ya beliau di Imam Muslim. Waqad afta bi muqtada dzalika an Imam Ahmad, dan inilah yang difatwakan ya oleh Imam Ahmad. Wa qala, dia mengatakan bahwasanya hadis-hadis ya, tentang hal tersebut itu lebih kuat dan lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? 2 rakaat kemudian istirahat, kemudian 2 rakaat kemudian istirahat. Ya, atau tadi yang 3 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ya, kemudian masalahnya wadalla hadithuha atsani, dan hadis Ibunda Aisyah yang kedua menunjukkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 13 raka'atan, bahwa beliau salat 13 rakaat. Yusalli 10 rakaat, beliau salat 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Tsumma dzakara raka'atayil fajr, kemudian beliau menyebutkan 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Fasara al-jami' salasa asyrata, maka seluruhnya atau total semuanya menjadi 13. Wa ana hadza fala yu'arid dzalika qaulaha al-mutaqaddim, maka berdasarkan inilah maka hal ini tidak bertentangan dengan ucapan Ibunda Aisyah yang telah lewat tadi ya. Maka Yazid ala ihda asyrata, Nabi tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Jadi enggak bertentangan ya. Kenapa? Li'anna adhafat ila salatil lail raka'atayn fajri, karena beliau menyandarkan kepada salat malam 2 rakaat subuh. Jadi artinya tetap ya qiyamul lailnya 11. Lakin yushkilu alaihi hadithuha inda al-Bukhari, tetapi ya ada muskilah. Hadis Ibnu Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Urwah. Dari Ibnu Aisyah beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yusalli bin laili 13 rakaatan. Jadi Nabi salat qiyamul lail 13 rakaat. Kemudian salat ketika mendengarkan adzan subuh 2 rakaat yang ringan. Berarti 13 rakaat tapi subuhnya beda. Berarti 13 rakaat yang pertama ini yang mana ini? Katanya tidak menambah dari 11. Di hadis ini Nabi sholat 13 rakaat, kemudian setelah mendengar adzan tambah 2 rakaat. Berarti 2 rakaat yang dimaksudkan di hadis Urwah ini itu beda 2 rakaat yang mana? Ya. Wala'allaha dzakarat ar-rak'ataini allataini kana yaftatihu bihima shalatal lail. Barangkali ya, yang Ibunda Aisyah sebutkan adalah 2 rakaat pembuka sebelum mengerjakan sholat lail. Maksudnya di hadis ya Urwah ya. Liqauliha kama fi hadithiha inda Muslim, sebagaimana ucapan Ibnu Aisyah di riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah dulu Rasulullah ketika qiyamul lail diyusalli ya, untuk mengerjakan sholat pembuka, iftataha sholatahu bi raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Ya.
Tapi yang maksudnya kalau sudah isya kemudian sudah rawatib, ya nggak perlu. Ya. Karena sebagian orang ya tetap ya setelah isya kemudian rawatib dia isya akhirnya 2 rakaat. Nah, ini nggak perlu. Kalau misalkan malam misalkan sholat witirnya, sholat tarawihnya, nggak masalah silakan. Tapi kalau setelah isya sudah ada pembuka seperti itu. Wahada muhmalun qawi, dan inilah kemungkinan yang sangat kuat. Kenapa? Li'anna riwayat al-hasr bi ihda asrat, karena riwayat pembatasan dengan 11 rakaat jaa fi sifatiha annahu kana yusalli arba'an thumma thalathan. Datang di dalam pensifatan Ibunda Aisyah terkait tentang salatnya Nabi, beliau salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat. Berarti duanya yaitu pembukanya. Fadalla ala annahuma lam tata'arrad lirraqataini khafifataini, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan 2 rakaat yang ringan, maksudnya 2 rakaat pembuka. Wa ta'arradat lahuma fi riwayati Urwah al-madhkurah. Tetapi ya ini bisa bertentangan dengan 2 rakaat di riwayat Urwah. Jadi kalau dimaksudkan 13 rakaat itu dengan qobliyah subuh, ini nggak mungkin. Jadi kemungkinannya 13 yang pertama, maksudnya 2-nya itu yang 2 rakaat ringan sebelum. Ya, kenapa? Kan disebutkan setelah adzan beliau juga sholat qobliyah subuh seperti itu. Kemudian masalahnya waqad tadkur ahyanan rakaataini lataini ba'da witr, dan terkadang beliau menyebutkan 2 rakaat setelah witir. Setelah witir kemudian Nabi sholat. Kama fi haditsnya inda Muslim, sebagaimana hadis beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Ibnu Aisyah mengatakan kana yusalli 13 rakaatan. Beliau sholat 13 rakaat. Yusalli 8, beliau sholat 8 rakaat, 8 rakaat, tsumma yutir, kemudian witir. 8 kemudian witir. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat wa huwa jalisun, dalam kondisi duduk. Dan setelah witir beliau salat. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya setelah witir itu tidak terlarang untuk mengerjakan salat sunnah. Karena sebagian orang berpandangan nggak boleh, kalau sudah witir ya sudah tidak boleh salat sunnah. Boleh ya maksudnya. Dan ini apa? Nabi setelah witir beliau salat 2 rakaat dengan posisi duduk. Fa idza arada an yarka qama faraka'a, ketika beliau ingin ruku beliau berdiri kemudian ruku. Jadi tadinya duduk, kemudian ketika mau ruku berdiri kemudian ruku. Itu tidak masalah, dibolehkan. Tsumma yusalli raka'ataini bainal nida'i wal iqamati, kemudian dia salat 2 rakaat di antara adzan dan iqamah dari salat subuh. Ya, dari salat subuh. Kemudian masalahnya wa dalla hadithuha ats-tsalis, hadis Ibnu Aisyah yang ketiga menunjukkan bahwa Nabi sholat 13 rakaat. Beliau sholat 8 rakaat wa dhahir, maka yang nampak bahwasanya beliau sholat 2 rakaat ala ma taqaddam, sebagaimana yang tadi ya, dijelaskan. Kemudian beliau witir 5 rakaat. Jadi 2 5. Witirnya 5. Wala yajlis illa fi akhiriha, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini hadis yang ketiga ya. Kemudian masalah kata Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan, wa hadhihi sifatus tsalas, 3 cara ini wa hiya al-itaru bi wahidatin, yaitu witir dengan 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat ya. Dzakara al-hafidzu ahaditsaha, Al-Imam Al-Hafidz Al-Hajar telah menyebutkan hadis-hadisnya. Waqad warada annahu awtara bisab'in yusriduha, dan dia juga menyebutkan bahwasanya Nabi witir dengan 7 rakaat secara langsung. Fala yatasyahhad illa fi akhiriha, beliau tidak tasyahud kecuali di akhirnya. Ini hadis Ummu Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah di mana beliau mengatakan dulu Nabi witir 5 rakaat dan 7 rakaat la yufassilu bainahunna bisalamin wa nakalam, dia tidak memisahkan
dengan salam ataupun pembicaraan. Artinya langsung 7 langsung, kemudian tasyahud, kemudian salam. Kama warada annahu autara bi tis'in. Begitu pula Nabi pernah, atau ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah witir 9 rakaat. La yaq'ud, dan dia tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Kemudian tasyahud. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ke-9, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Jadi kalau 9 salat 8, kemudian tasyahud awal. Setelah tasyahud awal kemudian berdiri. Setelah itu tasyahud akhir, kemudian salam. Ya. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan kalau salatnya 5 ada 3 cara. 2, 1, atau langsung 5, atau 4 duduk tasyahud kemudian 1. Kalau 7 pun sama, 2, 1, atau 6 tasyahud awal kemudian 1, atau langsung 7. 9 ya sama, 2, 1 ya. Kemudian yang kedua 8 duduk tasyahud awal kemudian berdiri 1, atau langsung 9. Ya semua dibolehkan, ya semua diperbolehkan. Ya jamaah sekalian, walladzi yustafadu min majmu'il adillati annahu yajuzul amalu bi kulli ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Walladzi yustafadu min majmu'il adillati, yang bisa diambil faidah dari seluruh hadis-hadis tadi, bahwasanya dibolehkan mengerjakan atau mengamalkan dengan setiap apa yang telah datang dari Nabi, dari sholat lainnya. Dari kaifiyah tadi, mau dengan model witirnya 5 boleh, 1 boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa? Li'anna ikhtilaf sifat mahmulun ala awqatin muta'addidah wa ahwalin mukhtalifah. Karena perbedaan tata cara tadi mahmul itu dibawa ala awqatin muta'addidah, ya, pada satu waktu-waktu yang berbeda-beda dan keadaan yang berbeda-beda. Jadi ya tadi, berarti Nabi mengerjakannya kadang ini kadang yang lainnya. Bihasabin nasyab, tergantung apa istilahnya, semangat. Lagi semangat ya mungkin agak panjang, atau modelnya yang 13 ya. Itu nanti ada faktor-faktor yang lain jamaah sekalian. Nah kita pun sama ketika misalnya lagi semangat ya, tanggal-tanggal baru nih, tanggal 1, 2 ya 13 lah. Kemudian agak dipanjangkan. Kalau bulan-bulan tua yang mungkin agak ringan dikit seperti itu. Lihat kondisi jamaah sekalian. Wa bayanul jawaz wa tausi'ah al ummah. Begitu pula terdapat penjelasan bahwa semua itu dibolehkan dan ada keluasan untuk umat. Silakan fattaqullaha mastata'tum. Tergantung setiap kemampuan kita masing-masing. Waqad rawa sifat salatin Nabi bil-laili adadun minas sahabati, dan telah meriwayatkan tata cara salatnya Nabi ketika salat lail sejumlah para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid, Aisyah. Sebagian mereka menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Kaftitahihi salatan lail bi raka'ataini khafifatain, seperti contohnya salat pembuka Nabi dengan 2 rakaat ringan. Ya. Ini diriwayatkan sebagian saja, tidak semuanya. Fa imma an yakun sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Ya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi terkadang mengerjakan yang ini, kadang mengerjakan yang lainnya. Wa imma an takuna Aisyah hafizat ma la yakhfaduhu ghairuha. Ya. Dan ada kemungkinan Ibunda Aisyah menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang selainnya. Limunazamatiha lahu wa limura'atiha dzalika, karena ya beliau jelas ya mulazamah dengan Nabi, menyertai Nabi, dan beliau selalu memperhatikan Nabi. Begitu pula beliau adalah yang paling tahu
ya, dengan apa? Qiyamul lailnya Nabi. Sehingga banyak riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena sholat sunnah itu memang yang terbaik di rumah jamaah sekalian, bukan di masjid. Sehingga yang paling tahu ya keluarganya. Ya, di antaranya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian masalah yang afdal untuk orang yang mau sholat hendaklah dia salam setiap 2 rakaat. Kenapa? Karena ini yang dipilihkan oleh Nabi untuk umatnya. Sebagaimana yang beliau sabdakan salatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat. Dan ini jamaah sekalian yang paling banyak dilakukan oleh Nabi. Fa innahu kana yusalli ihda asrata. Bahwanya beliau salat 11 rakaat atau 13 rakaat, beliau salam setiap 2 rakaat. Wa man ibtada bihi fa fa'ala mithla fa'alahu. Maka barang siapa yang ingin mencontoh dan melakukan apa yang beliau lakukan, fa sarada thalasan, dia langsung 3 rakaat atau 5 rakaat atau yang lainnya, mimma taqaddama jaza, dari apa yang kita sebutkan, maka semua dibolehkan. Kenapa? Li annahu lam yarid anhu nahyu an dzalika, karena tidak ada dalil yang melarang tentang hal ini. Wal afdal, tetapi yang masalah yang afdal bagi orang yang ingin menjadi imam ketika bulan Ramadan, an yusalli min kulli raka'ataini, hendaklah dia salam setiap 2 rakaat. Jangan kemudian langsung 5 rakaat atau 7 rakaat. Ya, kenapa? Di anna taslim arfa bin nas. Ya, karena salam itu lebih cocok untuk ya jamaah ketika 2 rakaat. Wa qad yakunu li ba'dil makmumin, karena kadang sebagian makmum dia punya hajat. Barangkali mungkin ingin segera keluar setelah 2 rakaat, ya. Atau setelah 2 salam, atau setelah 3 salam dan sejenisnya. Sehingga kalau kemudian langsung wa in sarada fi ba'dil ahyan, tapi kalau misalkan dikerjakan langsung kadang-kadang untuk menjelaskan bahwasanya ini sunnah, maka tidak masalah, tidak masalah. Kemudian yang masalahnya di antara wajhur rabi, sisi yang keempat, bahwasanya qaulu Ibnu Aisyah, atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur sebelum witir? Maka yang masalahnya menunjukkan bahwasanya Nabi tidur setelah 4 rakaat yang kedua. 4 rakaat beliau tidur sebelum witir. Ya. Kemudian beliau pun menjawab bahwasanya kedua mataku tidur sedangkan hatiku tidak tidur. Waqad warada fi hadis Anas at-tawil, ialah datang hadis dari Anas yang panjang tentang kisah Isra Rasulullah SAW, bahwasanya beliau ya bersabda, wa kadzalika al-anbiya'u tanamu a'yunuhum. Itu seperti inilah para nabi, mereka tertidur matanya tapi hatinya tidak tertidur. Karena Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa misluhu la yuqalu min qibali ra'yi. Ya, seperti ini tidak mungkin kalau diucapkan berdasarkan pendapat, enggak mungkin. Wa huwa dhahirun, dan ini sangat nampak bahwasannya ini merupakan kekhususan Nabi. Ya. Lakinnahu bi nisbati lil ummati. Ya. Kemudian masalahnya waqad bana ala dzalika jam'un min ahli ilmi, ya, sejumlah para ulama membangun dengan hadis ini satu hukum syariat, tidak batalnya wudu dengan sebab tidur. Ya. Binaan ala an-naum, ya, ini kenapa ini dibangun bahwasanya tidur itu hanya madinatul hadas, ya, tempat potensi terjadinya hadas. Wa rasul la yanamu qalbu, dan Nabi jamaah sekalian hatinya nggak tidur, sehingga beliau merasakan apa yang keluar dari dirinya, merasakan. Adapun kita nggak bisa, sehingga tidur buat kita membatalkan. Kalau Nabi dikecualikan. Wa amma warada fi qissati al-wadi lama nama alaihi salatu wassalam, adapun yang datang terkait kisah di lembah, ya, di mana Nabi ketiduran dan para sahabatnya sehingga tidak sempat salat subuh kecuali ketika matahari tertidur. Wa annahu law kanat hawasuhu baqiyah, sehingga dikatakan seandainya Nabi merasakan ketika tidur, ya, harusnya enggak terlambat. Tapi kenapa ini bisa terlambat? Ya. Maka ini jamaah sekalian sudah dijawab dengan beberapa jawaban, dan barangkali yang paling tepat atau paling nampak, ya, cocok jawabannya, annal qalba innama yudrik al hasayat
al-muta'alliqah bihi. Adapun hati itu dia akan merasakan sesuatu yang terkait dengan apa? Anggota tubuhnya. Kalau yang di anggota tubuhnya merasakan, ya. Kal hadasi wal alam, seperti contoh hadas atau rasa sakit dan sejenisnya. Wa amma tulu'ul fajri wasyamsi, adapun terbitnya fajar shadiq dan terbitnya matahari, fa innama yudrik, maka itu bisa diketahui dengan mata, bukan dengan hati. Nah, sehingga ya walaupun Nabi hatinya terjaga, tapi kalau matahari ya karena matanya tidur ya tidak mengetahui. Tapi kalau terkait tentang hadas, hati tahu. Nah, sehingga buat Nabi tidak batal. Tapi kalau kita ya jelas, hati kita juga ya nggak tahu ya. Ya ikut tidur, sehingga kalau tidurnya dalam artian sudah tidak teringat, tidak sadar misalkan, maka wudhu kita batal seperti itu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, hadis Ibnu Aisyah yang terakhir menunjukkan bahwasannya seluruh malam itu merupakan waktu untuk witir. Setelah sholat isya sampai terbit fajar shadiq, sebagaimana yang telah lewat, baik witir di awal waktu, di pertengahan atau di akhirnya. Dan telah datang di riwayat Al-Imam Abu Dawud dan selainnya bahwasanya Ibunda Aisyah ketika ditanya, mata karena witir, kapan sih Nabi ketika witir? Maka dia pun menjawab, kullu dzalika qad fa'ala, semua pernah Nabi lakukan. Ya, witir di awal, di tengah, di akhir. Tetapi ya, witir beliau yang terakhir ketika di waktu wafatnya Nabi itu sampai sahur. Dan ini yang masih tegas bahwasanya akhiru amalihi, akhir perbuatan Nabi sallallahu mengakhirkan witir sampai waktu akhir malam. Kenapa? Karena itulah yang afdal. Sebagaimana yang akan datang insya Allah. Jadi ini cuma beberapa kaifiyah tentang salatnya Nabi ketika qiyamul lail, bahwasanya semua yang datang dalam hadis dan itu sahih maka boleh diamalkan. Ya, walaupun tetap yang terbaik 2 rakaat salam seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.